5 PMA mengalami insiden lengan buntung akibat mesin tua setelah mereka diminta mengejar target oleh pemilik pabrik. Ada yang bahkan nekat bunuh diri setelah gagal mendapatkan perawatan medis. Investigasi kantor Kejaksaan Taiwan menemukan bahwa banyak setelah mengalami musibah di tempat kerja, ada banyak PMA yang kerap dipersulit oleh majikan untuk mendapatkan kompensasi yang layak. Jumlah kompensasi kerugian yang masih tertahan selama 10 tahun terakhir telah mencapai lebih dari 40 juta dolar Taiwan. 如果说受伤了，断了手掌、断了手指，或是脊椎受伤，再换新的一批人来，这就是台湾这件事情是非常严重的事情。我再重强调，这是私人移工用生命、用血肉换来的皮肉钱呐，这个不能说他们没来申领就算了。 Dewan Pengawas mengadakan jumpa pers tanggal 25 dan meminta agar MOL segera melakukan upaya perbaikan. 在了移工他返国后，确实比较难联系。我们会利用该国驻台机构还有中介团体来主动联系通知。 MOL akan menghubungi PMA yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan subsidi cacat fisik yang dapat diperoleh melalui bantuan kantor perwakilan di Taiwan walaupun mereka telah kembali ke tanah air. Taiwan mencatat 25 kasus impor dan 13 kasus lokal tanggal 25 Januari. Kasus klaster Pelabuhan Kaohsiung bertambah 4 kasus dan Taoyuan 6 kasus. Jumlah penderita kasus penularan klaster perusahaan Eski saat ini telah mencapai 102 orang dan 69 diantaranya adalah PMA. Tes PCR kedua tanggal 25 akan dilakukan terhadap pihak yang dikategorikan dalam zona merah, yakni kawasan nilai tambah dan asrama PMA. 远雄自由贸易港区针对这个加值园区以及宿舍，这个部分是所谓的红区，会进行二采也有可能有部分会呈现阳性。 Kasus positif anak kecil mengakibatkan TK Jimmy Bear di distrik Pate diliburkan 14 hari. Rumah sakit segera melakukan pemeriksaan bagi murid dan guru. Sumber penularan sedang ditelusuri saat ini. Kasus positif di Kaohsiung hingga kini mencapai 50 kasus. Pemkot akan memperketat inspeksi terhadap mekanisme pendataan terpadu mulai tanggal 25. Yang melanggar akan dikenakan denda di atas 3.000 dolar Taiwan. Larangan makan di tempat akan diberikan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi nasihat. Warga juga disarankan melakukan mekanisme pendataan terpadu secara individual karena metode untuk menambah jumlah orang yang kerap dilakukan pada umumnya berpotensi menyebabkan tampilan kacau sehingga data tidak dapat ditampilkan secara sempurna. Mengantisipasi memanasnya pandemi, ada restoran bercabang di Kaohsiung yang berinisiatif mengumumkan larangan makan di tempat mulai tanggal 24 dan hanya akan menyediakan layanan take-out selama periode 2 pekan. Seiring membludaknya jumlah pesanan menjelang Imlek, beberapa perusahaan logistik mengumumkan mereka akan menangguhkan penerimaan paket dari kabupaten dan kota di utara Miaoli. Jumlah pesanan akhir-akhir ini bertambah drastis sebanyak 3 hingga 4 kali lipat. Penyesuaian layanan memang telah diinformasikan kepada para pelanggan. Misalnya pesanan yang biasanya sampai dalam 1 hingga 3 hari sekarang baru dapat diterima dalam 4 hingga 5 hari. Mengantisipasi masalah yang mungkin muncul, Pemkab Penghu telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan operator kargo untuk menyediakan jasa pengiriman produk beku sebanyak 100 kuota per hari hingga tanggal 30, yang biayanya akan dibebankan kepada para pengguna jasa. Festival Lentera di Taitung yang dimeriahkan dengan letupan mercon bagi Dewa Hantan biasanya dihadiri oleh orang banyak. Namun acara ini dibatalkan untuk pertama kalinya tahun lalu. Dan tanggal 24 pihak penyelenggara kembali mengumumkan pembatalan acara pada tahun ini. Wali Kota Tainan menyampaikan bahwa serangkaian acara besar di Tainan tetap akan diselenggarakan sesuai agenda dengan memperketat pengawasan, kecuali bila pemerintah pusat mengumumkan protokol pencegahan pandemi yang lebih ketat. Bagi yang mengabaikan nasihat dengan tidak memakai masker, maka akan langsung didenda. Acara sembahyang kuil Fuan di Pingtung pada tahun ini juga terpaksa dibatalkan untuk mencegah kerumunan massal. Pembagian souvenir koin tahun macan yang semula dijadwalkan berlangsung dari hari pertama hingga kelima tahun baru Imlek akan diundur hingga pemberitahuan lebih lanjut.